Perkenalkan, nama saya Majesti Tambuwolon dengan NIM 10191047 akan menjelaskan materi tentang aturan dasar pengintegralan. Pertama, fungsi-fungsi yang telah kita ketahui bersama adalah fungsi elementer. Fungsi elementer sendiri mencakup fungsi konstanta, fungsi pangkat, fungsi logaritma dan eksponen, fungsi trigonometri, dan fungsi inverse, serta fungsi-fungsi yang kita peroleh dari hasil penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan komposisi fungsi-fungsi tersebut. Di sini terdapat suatu persamaan fx sama dengan e pangkat 2 ditambah dengan e pangkat minus x per 2 sama dengan cos hx. Persamaan ini merupakan pernyataan dari fungsi elementer. Berikutnya, integral atau yang disebut dengan integrasi atau antidiferensiasi adalah kebalikan dari diferensiasi atau turunan. Integrasi sendiri melibatkan sedikit teknik dan lebih banyak akal. Teknik dan akal yang dimaksud di sini merupakan bagaimana cara kita berpikir untuk menemukan substitusi atau nilai yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah integral yang diberikan. Dan perlu kita ingat, hasil integral tidak selalu berupa fungsi elementer. Misalnya, antiturunan dari e pangkat x pangkat 2 atau integral dari e pangkat x pangkat 2 yang dimana hasilnya bukan dari fungsi elementer. Dapat dilihat di sini, ketika kita mengatur integral untuk dipecahkan, di mana fx sama dengan integral e pangkat x pangkat 2 dx, dan integral dari e pangkat x pangkat 2 dx sendiri adalah integral khusus, yang dimana integralnya adalah fungsi imajiner yang salah. Sehingga didapatkan hasilnya fx sama dengan rv x ditambah c. Fx sama dengan rv x ditambah c ini bukanlah fungsi elementer. Berikutnya, dalam integral diketahui dua teknik dasar integrasi. Yang pertama yaitu teknik integral substitusi yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya, yaitu dengan menggunakan permisalan di mana U sama dengan sekian sehingga diperoleh DU sama dengan sekian. Dan nilai DU dan U tersebut dimasukkan atau disubstitusi kembali ke dalam persamaan integral sehingga diperoleh hasil pemecahannya. Yang kemudian terdapat teknik integral parsial. Teknik integral parsial ini digunakan ketika kita sudah tidak bisa menggunakan teknik dasar integral substitusi untuk memecahkan masalah integral yang diberikan, sehingga digunakan teknik integral parsial dengan rumus atau persamaan integral U dikali dv sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali du. Penjelasan lebih lanjut mengenai integral parsial ini akan dijelaskan lebih lanjut pada materi berikutnya. Kemudian terdapat bentuk baku dalam integral, yang dimana bentuk baku dalam integral ini merupakan penggunaan metode substitusi secara efektif, sehingga dapat digunakan atau ditemukan cara tersingkat untuk menyelesaikan suatu permasalahan integral yang diberikan. Dan bentuk baku ini tergantung dengan ketersediaan daftar integral yang sudah dikenali. Daftar integral yang dimaksud diantaranya seperti daftar integral konstanta dan pangkat, kemudian ada integral eksponensial, serta integral fungsi-fungsi trigonometri. Bentuk-bentuk integral baku. Bentuk integral baku itu sebenarnya ada banyak dan sangat sulit untuk dihafal, jadi diringkas seperti yang ada pada video ini. Yang pertama yaitu bentuk integral baku konstanta pangkat. Ada dua. Yang pertama, integral k du sama dengan ku plus c. Yang kedua, integral u kuadrat du sama dengan u kuadrat plus 1 sama dengan r plus 1 plus c ln nilai mutlak u plus c per
tidak boleh sama dengan min 1, R sama dengan min 1. Untuk yang eksponensial ada 2, integral E U du sama dengan E pangkat U plus C. Yang kedua, integral A U kuadrat du sama dengan A pangkat U per ln A plus C, di mana A tidak boleh sama dengan 1 dan A lebih besar sama dengan 0. Untuk yang fungsi trigonometri ada 8. Yang pertama, integral sin U du sama dengan min cos U plus C. Yang kedua, integral cos U du sama dengan sin U plus C. Yang ketiga, integral secant kuadrat U du sama dengan tan U plus C. Yang keempat, integral kosekant kuadrat U du sama dengan min kotangan U plus C. Yang kelima, integral secant U tan U du sama dengan secant U plus C. Yang keenam, integral kosekant U kotangan U du sama dengan min kosekant U plus C. Yang ketujuh, integral tan U du sama dengan min ln nilai mutlak cos min U plus C. Yang kedelapan, integral kotangan U du sama dengan ln nilai mutlak sin U plus C. Untuk bentuk integral baku fungsi aljabar ada 3. Jadi integral du per akar dari A kuadrat plus min U kuadrat sama dengan sin pangkat min 1 U per A plus C. Yang kedua, integral du per A kuadrat plus U kuadrat sama dengan 1/A tan pangkat min 1 U per A plus C. Yang ketiga, integral du per U akar U kuadrat min A kuadrat sama dengan 1/A secant min 1 nilai mutlak U per A plus C sama dengan 1/A cos pangkat min 1 A per nilai mutlak U plus C. Untuk bentuk integral baku yang fungsi hiperbolik ada 2, yaitu integral sin HU du sama dengan cos HU plus C. Yang kedua, integral cos HU du sama dengan sin HU plus C. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwi Lestari dengan NIM 10191011 dari Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh soal integral, di mana carilah integral x per cos kuadrat x kuadrat dx. Kita pertama perhatikan dulu integral. Nah, dikarenakan 1 per cos kuadrat x sama dengan sec kuadrat x, maka kita diingatkan dengan bentuk baku integral, yaitu integral sec kuadrat U du. Nah, ini adalah bentuk baku integralnya, dan di sini ada U du, maka integral ini kita misalkan U sama dengan x kuadrat dan du sama dengan 2x dx.
Nah, jadi kita kembali ke soal. Jadi integral x per cos kuadrat x kuadrat dx sama dengan setengah integral x cos kuadrat x kuadrat dikali 2x dx. Nah, setengah ini adalah dari soal ini, itu persamaannya. Kalaupun dikalikan 2 sama saja hasilnya setengah, maka setengahnya kita keluarkan di sini. Nah, ke bawah lagi jadinya sama dengan setengah integral bentuk baku tadi sek kuadrat u du, lalu sama dengan setengah sek kuadrat diintegralkan menjadi tan, dan u plus c sama dengan setengah tan, kita masukkan u yang tadi, u sama dengan x kuadrat jadi setengah kali tan x kuadrat ditambah c. Jadi ini adalah hasil dari integral x per cos kuadrat x kuadrat dx. Kita ke soal berikutnya, contoh soal 2, di mana kita mencari integral 3 per akar 5 dikurang 3x kuadrat dx. Nah, di sini kita mengingat bentuk integral baku yang berupa du per akar a kuadrat dikurang u kuadrat. Jadi dari integral ini kita misalkan u sama dengan 3x. du-nya sama dengan 3 dx. Nah, maka kita kembali ke soal. Jadi integral 3 per akar 5 dikurang 3x kuadrat dx sama dengan integral 1 per akar 5 dikurang u kuadrat du sama dengan sin negatif 1 buka kurung u per akar 5 tutup kurung ditambah c. Maka hasil akhirnya adalah sin negatif 1 buka kurung 3x per akar 5 tutup kurung ditambah 7. Jadi ini adalah hasil dari integral 3 per akar 5 dikurang 3x kuadrat dx. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmila, NIM 02191026. Di sini saya akan menjelaskan materi 7.2 integrasi parsial halaman 5 Ibu. Jika integrasi menggunakan substitusi gagal, kita mungkin saja dapat menggunakan substitusi ganda yang lebih dikenal dengan integrasi parsial. Integrasi parsial adalah kaidah yang mengubah perkalian fungsi menjadi bentuk lain yang diharapkan lebih sederhana. Lanjut, slide 2. Maksudnya, misalkan U sama dengan UX dan V sama dengan VX, maka dx dari UX VX sama dengan UX V aksen X plus VX U aksen X, atau UX V aksen X sama dengan dx UX VX dikurang VX U aksen X. Dengan mengintegrasi kedua ruas persamaan ini, kita peroleh seperti ini. Integral UX V aksen X dx sama dengan UX VX dikurang integral VX U aksen X dx. Karena dv sama dengan V aksen dan du sama dengan U aksen, maka persamaannya dapat ditulis seperti ini. Integral U V aksen sama dengan U V dikurang integral V dikali U aksen. Slide 3. Nah, jadi integrasi parsial itu terdapat dua.
ada integrasi parsial integral tak tentu dan integrasi parsial integral tentu. Perbedaan keduanya itu hanya terletak di kalau integrasi parsial integral tentu, dia memiliki batas atas dan batas bawah. Sedangkan integrasi parsial integral tak tentu, dia tidak memiliki itu. Jadi dia kalau integral tak tentu tuh nilainya tuh belum pasti gitu loh. Dia nilainya belum pasti angka satu nilainya belum didapat dengan dia nilainya belum pasti gitu. Nah, sedangkan integral tentu ini dia udah pasti karena dia udah batas atas dan batas bawah. Maksudnya pasti tuh dia kayak hasilnya itu kayak udah berupa angka gitu loh, kita udah bisa tahu oh ini gitu. Sedangkan integral tentu tuh nilainya masih kayak belum nanti kita lihat di soal deh. Jadi integrasi parsial integral tak tentu itu persamaannya integral u kali v aksen sama dengan u v dikurang integral v kali u aksen. Integrasi parsial integral tentu di sini ya integral batas bawah dan batas bawah batas atas u kali v aksen sama dengan u v batas bawah batas atas dikurang integral batas bawah batas atas v dikali u aksen. Jadi dia bedanya emang di batas bawah dan batas atas aja. Untuk rumusnya dia sama aja. Ini kita langsung ke slide 4. Contoh. Nah, seperti ini. Ini merupakan contoh integral tak tentu. Integral tak tentu karena dia tidak memiliki batas bawah dan batas atas. Contohnya seperti ini ya. Kerjakan. U sama dengan yang sebagai U adalah ini X-nya. Sebagai U adalah X. DU sama dengan DX. Kemudian kejauhan cos X dx ini sebagai dv sama dengan cos X dx. Berarti v-nya sama dengan sin X. Maka integral X cos X kita copy dulu. Oke. Nah, sama dengan kita gunakan rumus integral tertentu. Integral u v aksen tadi sama dengan u dikali v, u-nya adalah x, v-nya adalah sin x dikurang integral v u aksen kurang integral ya nggak bisa dikopi ya, kita pasti di sini ya. Kita hapus, cuman butuh integralnya doang. Integral kenapa dia mengecil? Integral dari v u aksen, v-nya sin x, u-nya adalah x. U aksennya adalah dx. Sama dengan kenapa dia seperti ini? Oke, sin x dx. Sin x dx. Kenapa dia mau diantar? Sin x dx. Nah, di sama dengan x sin x plus
cos x plus c. Itu dia kalau tertentu tuh dia ada plus c-nya, sedangkan kalau tentu dia hasilnya pasti mutlak gitu loh, dia kayak angkanya tuh udah dapet gitu, sin cosnya tuh udah dapet. Kasih. Oke, perkenalkan nama saya Rianto Arnold Christian, NIM 02191014 dari Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh integral parsial. Langsung saja. Nah, misal di sini ada integral x pangkat x. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan u dan v aksen dari integral ini. Di sini saya memakai x sebagai u dan pangkat x sebagai v aksen atau dv atau turunan dari v. Kenapa kita harus menggunakan pangkat x sebagai v aksennya? Karena baik itu diintegralkan atau mau diturunkan, pangkat x akan tetap, hasilnya akan tetap itu pangkat x. Kemudian langkah kedua yang kita lakukan adalah menuliskan rumus, yaitu integral u di v sama dengan u v min integral v du. Langsung saja kita memasukkannya. X kali pangkat x min integral pangkat x kali 1. Pangkat x kali 1 sama dengan pangkat x. Kemudian kalau kita integralkan hasilnya tetap sama aja, yaitu pangkat x plus c. Nah, kemudian di sini ada integral z pangkat 3 ln z. Seperti yang saya katakan dari awal, untuk memilih u dan v aksen dalam sebuah integral parsial kita harus berhati-hati, atau supaya tidak ribet ke langkah-langkah selanjutnya. Sebenarnya hasilnya sama, cuman jika kita lebih teliti untuk memilihnya, integral itu dapat diselesaikan dengan mudah. Nah, di sini saya memilih u-nya itu ln z, karena jika kita turunkan hasilnya 1/z dan itu lebih mudah daripada z pangkat 3. Jika kita integralkan jadi 1/4 z pangkat 4 itu kan lebih susah ketika kita menggunakan u-nya sebagai z pangkat 3 dan dv-nya sebagai ln z. Kemudian kita menuliskan rumus. Kemudian kita memasukkan persamaan integralnya tersebut ke dalam rumus. Di sini u v min integral v kali turunan dari u. Nah, di sini turunan 1/4-nya ini kita taruh keluar, jadi di sini 1/4. Nah, kenapa di sini z pangkat 3? Karena 1/z itu kalau kita kalikan dengan z pangkat 4 akan jadi z pangkat 3. Kemudian integral dari z pangkat 3 yaitu 1/4 z pangkat 4. Kemudian 1/4-nya kita kalikan lagi dengan 1/4 dan hasilnya z pangkat 4 per 4 ln z min 1/16 z pangkat 4 plus c. Nah, bagaimana cara menyelesaikan sebuah integral parsial yang berisikan trigonometri? Sama saja caranya ya. Pertama kita menentukan u-nya dan v aksennya atau turunannya. Dari sini saya memakai x sebagai u-nya dan v dan cos sebagai v aksen atau turunan dari atau integral dari sin x. Kemudian kita menuliskan rumus. Nah,
Di sini kita langsung masukkannya kali V X kali sin X min integral sin X kali 1. Nah, kenapa di sini plus? Karena integral dari sin X adalah min cos X. Min kali min positif. Jadi hasilnya X sin X plus cos X plus J. Oke, next. Oh ya, integral parsial itu terkadang saling berkaitan ya. Gimana ya? Mungkin kita langsung saja membahasnya. Di sini saya mempunyai integral x kuadrat kali sin x. Seperti biasa kita menentukan u-nya dan v aksennya, kemudian masukkan rumus. Kemudian kita masukkan x kuadrat kali min cos x yang karena turunan dari min cos x adalah sin x yang kita pakai di sini. Kemudian integral min cos x kali 2x. Nah, kita keluarkan 2-nya, taruh ke depan, terus plusnya dari min kali min, jadi sisa integral x cos x. Nah, seperti saya bilang tadi, integral parsial itu saling berhubungan. Kita lihat di slide sebelumnya. Ini x cos x, hasilnya x sin x plus cos x. Jadi untuk mempermudah dalam perhitungan atau mempercepat kita dalam mengerjakan soal, ketika kita mendapatkan integral yang sama di sini, kita langsung saja menuliskan hasilnya. Jadi x sin x plus cos x, ya integral dari x cos x tadi. Nah, di sini kita mengalihkan masuk 2 kali x sin x plus 2 kali cos x. Nah, jadi hasilnya min x kuadrat kali cos x plus 2x sin x plus 2 cos x. Nah, di sini ada yang sama yaitu cos x dan cos x. Jadi kita bisa memfaktorkannya atau menyederhanakannya lagi. Jadi 2 min x kuadrat cos x plus 2x sin x. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Ahmad Faizal dengan 10191023 dari Prodi Sistem Informasi 2019 dan kelompok 1 TPBC Kalkulus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh soal dari materi integral parsial. Nah, langsung saja di sini saya punya nilai integral 3x dikalikan dengan 4x dikurang 5 pangkat 6 dx. Langsung saja, karena rumus dari integral parsial adalah integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du, maka nilai-nilai yang kita punya harus kita ibaratkan terlebih dahulu. Misal di sini 3x saya ibaratkan sebagai u, maka karena u-nya adalah 3x, maka nilai du adalah 3dx. Sebenarnya du ini bisa kita ganti dengan u aksen, tapi saya di sini lebih memilih untuk menggunakan du saja karena sama saja sebenarnya. Lalu ada nilai dv-nya yaitu 4x dikurang 5 pangkat 6 dx. Karena nilai dv-nya 4x dikurang 5 pangkat 6, maka nilai v-nya adalah 4x integral dari 4x dikurang 5 pangkat 6. Setelah kita integralkan, hasilnya adalah 1/4 karena 1/4 didapatkan dari nilai A-nya adalah 4, maka 1/4 dikalikan dengan 1/7 4x dikurang 5 pangkat 7 ditambah C. Dapat dari mana? 1/7 dapat dari rumus integral secara umumnya. Karena rumus integral adalah 1/n ditambah 1 dikalikan dengan AX ditambah dengan C dipangkatkan dengan N ditambah 1 ditambah dengan konstanta. Lalu setelah kita selesai memisalkan atau mengibaratkan, langsung saja kita masukkan u-nya adalah 3x, v-nya adalah 1/28 dikalikan dengan 4x dikurang 5 pangkat 7. Kenapa 1/28? Karena 1/4 dikalikan 1/27 dikurang dengan integral 1/28 dikalikan dengan 4x dikurang 5 pangkat 7, yang dimana ini adalah v-nya
nilai V-nya, dan DU-nya adalah 3DX. Langsung saja kita operasikan 3x per 28. Karena 3x dikalikan 1 per 28, maka hasilnya adalah 3x per 28 dikalikan dengan 4x dikurang 5 pangkat 7 dikurang 1 per 28. Karena di belakang sini ada nilai 3dx, maka kita majukan ke depan. Nilainya adalah 3 per 28 dikalikan dengan 1 per 4 dikalikan dengan 1 per 8 dikalikan dengan 4x dikurang 5 pangkat 8 ditambah c. 1 per 8 dari mana? Kita kembali rumus integral yang tadi, 1 per n ditambah 1. Karena n-nya adalah 7, maka tinggal ditambah 1. Sama juga seperti di atas ini, yang pangkat, tinggal ditambah 1 saja. Kita langsung saja kita jumlahkan, kita kalikan, kita kurangkan. Maka nilai akhirnya adalah 3x per 28 dikalikan dengan 4x dikurang 5 pangkat 7 dikurang 3 per 28 dikalikan dengan 1 per 4 dikali 1 per 8, yang dimana hasil dari 1 per 4 dikali 1 per 8 adalah 1 per 32. Langsung kita kalikan dengan 3 per 28, maka hasilnya adalah 3 per 896 dikalikan dengan 4x dikurang 5 pangkat 8 ditambah c. Jadi nilai integral parsial dari integral 3x 4x dikurang 5 pangkat 6dx adalah 3x per 28 dikalikan dengan 4x dikurang 5 pangkat 7 dikurang 3 per 896 dikalikan dengan 4x dikurang 5 pangkat 8 ditambah c. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.